Ayo lakukan, ayo, ayo, ayo tirukan. Mari, mari, mari belajar, belajar ragam perilaku. Lakukanlah perilaku yang baik, ucapkan kata-kata terbaik. Lakukanlah dengan senang hati, semua akan suka padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor and Friends. Dunia pendidikan memang sangat menarik untuk dibicarakan, apalagi yang berkaitan dengan strategi untuk mendidik anak-anak. Hal yang menarik lagi ketika kita berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus. Kali ini tema itu akan kita kupas habis bersama dengan dosen yang mempunyai pakar di bidang tersebut. Kita akan hadirkan siapa kali ini, Ibu Dr. Juni? Ya, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu Dr. Suharsiwi, di mana beliau saat ini adalah sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga merupakan wakil dekan 1 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tetapi Mbak Lucy dan Bu Siwi, hari ini kita akan mengulik tentang layanan anak berkebutuhan khusus berbasis keluarga. Nah, ini menarik sekali nih Bu Lucy. Ternyata ini merupakan hasil penelitiannya selama 3 tahun terakhir ini ya, dari Kementerian Kemendristek-Brin yang telah memenangkan hibah pada skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Nah, semoga ini juga menjadi reputasinya UMJ nih, Mbak. Ternyata UMJ itu berkeunggulan loh ya di bidang pendidikan nih, Mbak. Selain teknologi, selain pendidikan, ternyata hebat nih ya. Moga-moga mencerahkan buat kita semua tentang itu. Nah, Bu Siwi, saya panggil aja Bu Siwi ya. Bu Siwi mungkin bisa diterangkan kepada kami tentang hasil penelitian yang merupakan hasil penelitian dari PDUPT-nya Ibu yang nanti bisa disosialisasikan ke masyarakat supaya menjadi lebih berkemanfaatan. Silakan Bu Siwi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para pemirsa nanti. Terima kasih juga undangannya nih LPPM ya. Terkait dengan riset kami itu saya meneliti tentang model pembelajaran keterampilan sosial untuk anak dengan hambatan sosial emosional. Jadi ini model pembelajaran jarak jauh ya. Waktu dulu sebelum COVID sebetulnya ini kita canangkan gitu ya, karena tiga tahun yang lalu gitu. Namun sepertinya ketika pada situasi COVID seperti ini jadi lebih bermakna ya, karena kita banyak pendidikan di berbasis keluarga. Nah, mengapa saya mengambil penelitian tentang model pembelajaran keterampilan sosial untuk anak berkebutuhan khusus, terutama untuk anak dengan hambatan sosial emosional. Nah, ini terkait pada yang pertama, berdasarkan analisis kebutuhan, memang banyak layanan anak kebutuhan khusus itu masih belum merata di seluruh Indonesia. Kemudian juga terkait dengan anak-anak dengan hambatan sosial emosional, ini banyak sekali yang belum tersedia ya, belum terlayani di pendidikan baik inklusif maupun di pendidikan khusus demikian. Nah, ini yang merupakan bagian ya dari saya ya, kami untuk mencari solusi bagaimana supaya layanan ini bisa
diserap ya, artinya bisa dilayani di dalam pendidikan di sekolah dan keluarga. Nah, terkait dengan model pembelajaran jarak jauh ini, nah ini berbasis keluarga, artinya memang beberapa pendidikan anak berkebutuhan khusus ini keterlibatan orang tua itu penting. Nah, untuk itu pendidikan yang dibuat itu berbasis web ya, web yang kami buat itu namanya Mari Tirukan. Orang tua dan guru itu bisa mengakses penelitian ini model ini di rumah begitu dengan mengakses maritirukan.com dan maritirukan.org. Nah, di sana ada banyak tersedia seperti instrumen asesmen keterampilan sosial, kemudian ada silabus, media pembelajaran, dan alat evaluasi yang guru dan orang tua bisa mengaksesnya dari rumah. Gitu. Ya. Menarik ini Bu ya. Menarik sekali nih ya Bu Lucy ya, Bu Suharsiwi ya. Nah, oke Bu, ini kami ingin mengulik lagi tentang tadi Ibu menghasilkan suatu model ya Bu ya, suatu model. Nah, saat ini model tersebut sudah diakses oleh siapa saja Bu? Sudah sampai pada tahapan mana? Barangkali masyarakat ingin mengetahui bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Ya, memang ini masih di-develop ya, karena memang penelitian dasar ya. Jadi kita baru sampai kepada pengembangan model-model, terutama model media pembelajarannya. Dan ini sudah dilakukan validasi ya, expert judgment dari ahli, kemudian juga kita analisis kebutuhan di masyarakat terkait dengan model ini. Dan dirasakan bahwa orang tua memang ya hampir 100% gitu orang tua menyadari bahwa ini dibutuhkan ya layanan untuk anak kebutuhan khusus terkait dengan anak autis, ADHD dan EDD ya, anak-anak dengan hambatan sosial emosional. Nah, dari media-media yang ada, nah ini kita lakukan pengembangan ya, dilakukan pengembangan, kemudian kita uji di lapangan terkait dengan seperti film ya, film kita lakukan uji coba, kemudian kita cobakan kepada orang tua, kemudian kita mintakan pendapat para ahli. Nah ini kemudian yang untuk film itu masuk sudah ditulis dalam artikel jurnal internasional. Kemudian yang untuk lagu juga bagian dari media pembelajarannya Mari Tirukan itu sudah kita buat dipublish di jurnal nasional terkait dengan lagu Mari Tirukan. Nah, ini media-media pembelajaran ini yang nantinya memang akan masuk di dalam web itu ya. Web itu sudah terpublish, orang tua sudah bisa mengakses ya. Cuma ini memang harus lakukan lagi penelitian lanjutan ya sepertinya agar bisa implementasinya bisa lebih sempurna begitu. Demikian Bu ini dan Bu Siwi dari ya silakan Bu Lucy untuk menyampaikan tentang dari sisi sosialnya, perspektif sosialnya. Saya tertarik ini Bu Siwi karena berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus dan kemudian bagaimana mengaitkan kebutuhan anak ini ke orang tua. Lah, sejauh dari penelitian yang Ibu Siwi lakukan, itu respon dari orang tua terhadap model yang Bu Siwi tawarkan bagaimana? Ya, kita lakukan di beberapa daerah. Kebetulan ada mitra kami dari mulai dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa Tengah ya, Jawa Timur. Kemudian juga kita ada komunitas yang memang komunitas anak kebutuhan khusus yang kita kerjasama seperti dari Kasih Beda. Kemudian ada komunitas Kasih Beda ada di beberapa wilayah. Kemudian juga ada dari Empati ya. Nah ini beberapa komunitas ini kemudian kita undang di dalam kegiatan-kegiatan webinar. Nah ini yang sambil kita mengambil data ya terkait dengan model-model yang kita akan sampaikan. Seperti misalnya di awal-awal kita juga melakukan
validasi terkait dengan asesmen. Nah, ini penting asesmen. Kita juga ada proceeding yang dikeluarkan terkait dengan deteksi dini anak kebutuhan khusus ya. Ini banyak sekali orang tua yang memang tidak melakukan deteksi awal ya, dan sekolah tidak membuatkan layanan ya. Dan kemarin juga ketika terakhir kita melakukan webinar di sekolah TK Aisyah, itu juga memang banyak sekolah-sekolah yang belum memberikan layanan terkait dengan anak kebutuhan khusus terkait dengan deteksi dini ya. Jadi mereka membuatkan menerima tapi tidak tahu sebetulnya ini anak dalam kasus apa. Nah, padahal deteksi awal itu penting supaya ada keakuratan data sehingga bisa melakukan layanan yang tepat begitu. Jadi pelayanan dalam anak kebutuhan khusus ini keakuratan data penting sehingga layanan yang dilakukan bisa lebih tepat guna. Nah, itu yang memang banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam layanan anak kebutuhan khusus. Yang pertama dari layanan untuk asesmen awal, kemudian dari situ kita bisa membuat capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran kita kembangkan media pembelajarannya, dan media pembelajaran kita buatkan alat evaluasi. Jadi kita tahu apa yang akan kita tuju. Nah, itu nanti kemudian akhirnya seperti apa. Gitu ya. Baik. Nih, Bu Siwi, kalau anak berkebutuhan khusus yang bisa mengakses web itu adalah berkebutuhan khusus apa aja? Maksud saya kan berkebutuhan khusus itu macam-macam ya. Nah, mungkin barangkali bisa disampaikan yang berkebutuhan khusus apakah yang bisa mengakses daripada web Mari Tirukan tadi? Iya. Jadi untuk web ini sebetulnya diperuntukkan untuk anak usia 5 sampai 8 tahun. Jadi anak usia dini sampai di kelas 3 ya. Nah, tapi mengingat anak kebutuhan khusus itu secara normatif dia berbeda kemampuannya, bisa jadi untuk beberapa anak-anak yang sudah remaja atau bahkan dewasa itu juga belum memperoleh keterampilan sosial yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi ini bisa juga menggunakan itu. Nah, terkait dengan pertanyaan bahwa siapa saja yang bisa menggunakan, kebetulan ini memang digunakan untuk anak dengan autis, ADHD, dan EDD. Nah, tapi anak-anak dengan Down syndrome, kemudian anak slow learner, ya, anak-anak dengan hambatan intelektual itu juga bisa menggunakan dengan melihat kepada asesmen bahwa mereka belum memperoleh keterampilan sosial yang terkait dengan kemampuan mereka berinteraksi sosial, kemampuan memusatkan perhatian, kemampuan menunjukkan ragam emosi, komunikasi efektif timbal balik, dan kemandirian. Begitu. Nah, untuk anak-anak yang masih, ini kan kebetulan memang harusnya web ini didampingi ya, karena memang ini pembelajaran bersama dengan orang tua, jadi didampingi. Nah, ada fitur-fitur untuk game-game interaktif. Nah, ini mungkin bisa dibukakan oleh orang tua. Nah, anak bisa menonton, kemudian bisa mengklik ya game-game yang ada di sana terkait dengan keterampilan sosial, atau dia mau mendengarkan lagu ya, itu bisa klik di sana dan itu ada lagu-lagu yang terkait dengan keterampilan sosial. Gitu. Iya. Sangat menarik nih, Bu. Mari Tirukan. Jadi webnya ini seolah-olah mengajak kita untuk menirukan di mana sifat dasar daripada kita adalah mari tirukan. Jadi moga-moga kita juga menjadi pendidik yang baik ya, Bu Lucy ya, Bu Siwi ya. Kenapa? Karena dengan menirukan insya Allah merupakan salah satu platform daripada proses pendidikan. Nah, oke. Kemudian dari penelitian tersebut nih Bu Siwi ya, sudah berapa hasil karya yang dihasilkan selama mengerjakan penelitian tersebut selama 3 tahun? Silakan Bu. Ya. Kalau untuk keluaran, kita ada jurnal internasional yang accept ya, sudah accept tapi masih menunggu untuk publikasi. Kemudian ada satu jurnal lagi internasional yang masih menunggu ya untuk kita publish. Kemudian kalau untuk jurnal nasional sudah publish, proceeding internasional sudah publish ada 3.
kemudian ada haki. Haki ada 6 ya, kita ada haki 6 sama ada merek dagang yang memang sudah kita daftarkan. Namun merek dagang menunggu 1 tahun untuk sampai dia sertifikatnya dikeluarkan. Itu merek dagangnya adalah Maritimkan. Begitu. Ada 2 buku yang kita sudah tuntaskan, yaitu 1 buku tentang model pembelajaran keterampilan sosial berbasis berbasis inklusif ya, dengan sekolah inklusif. Kemudian yang satunya lagi adalah Ada Apa Dengan Faiz. Ini kenali anak berkebutuhan khusus. Begitu. Ini modelnya novel tapi ilmiah gitu. Iya, kalau karyanya banyak begitu berarti bisa masyarakat bisa mendapatkannya informasi itu dengan bagus ya, intinya komplit kemudian komprehensif. Ini Bu Siwi, kira-kira dengan hasil penelitian yang dihasilkan, yang diharapkan Bu Siwi, siapa saja sih yang bisa terlibat untuk mensukseskan model atau yang dihasilkan tadi, dari penelitian yang dihasilkan tadi, selain orang tua, kemudian anak ABK atau berkebutuhan khusus sendiri, kemudian guru pendamping dan sekolah, siapa lagi kira-kira yang bisa diajak untuk mensukseskan pelayanan atau layanan terhadap anak ABK? Ya, kami kebetulan ada mitra dari perusahaan mainan ya, dan memang kemarin kita sedang mendesain ya untuk supaya bisa kita sampai kepada paten. Tapi rupanya ketika kita pelajari, paten itu memang masih membutuhkan waktu untuk mendesain model-modelnya, model-model media yang nantinya harus ada tiga dimensi dan yang lain-lain. Kemudian di sini juga kekhususan dan fungsi dan yang lain-lain ini yang masih sedang kami diskusikan terkait dengan paten gitu. Kemudian juga nantinya memang diharapkan sih kebetulan yang perusahaan ini dia kalau ini memang sudah fix gitu ya, dan ini kita memang lempar untuk punya potensi pasar. Nah, dia mau untuk membuat ya memproduksi media-media yang ada di sana, karena media yang dibuat itu bisa paket, jadi model ini paket APE ya, alat permainan edukatif untuk mengembangkan keterampilan sosial, mulai dari ada manual booknya, ada assessment, kemudian media pembelajarannya. Nah, ini yang harus ada semacam rahasia dagang dan mungkin dibuat ini saya harus masih belajar dengan beberapa para peneliti yang mungkin sudah mendevelop hari ini. Iya, ya, juga harus ada orang IT. Iya, mungkin nanti ke depan bisa kerjasama. Iya, bisa kerjasama dengan itu, Ibu, Kementerian Informasi mungkin berkaitan dengan bagaimana pengembangan web dan sebagainya, ya, supaya orang tua yang mempunyai anak ABK bisa mengakses kebutuhan yang dibutuhkan oleh anaknya gitu. Ya gitu ya Ibu Yuni, bagaimana? Ya, mungkin salah satu yang menarik dari penelitiannya Bu Suharsiwi adalah bagaimana anak berkebutuhan khusus itu nanti makin ditingkatkan kemampuannya berdasarkan tadi ya pendidikan keluarga tadi, dan juga menjadi salah satu rujukan buat Kemendikbud ya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi buah hati yang memang sedang berkebutuhan khusus, ya kan? Nah, kemudian mungkin closing statement dari Bu Suharsiwi terhadap pengembangan apa yang diharapkan dari para pemangku kepentingan terhadap penelitian yang Ibu lakukan, di mana TKT-nya baru sampai 3 ya Bu ya. Baik, silakan Bu Suharsiwi. Ya, memang untuk penelitian ini diharapkan terus ditingkatkan untuk ya sebagai ciri khas pengembangan model ini akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan seiring dengan masukan-masukan terkait dengan media-media yang memang itu membutuhkan tim teknologi yang cukup canggih ya, seperti itu.
Nah, untuk para pemangku kebijakan ya, terutama untuk dari Depdikbud, kemudian juga nanti penelitian dari Dikti dan juga mungkin dari kita komunitas peneliti di UMJ untuk bisa mengembangkan model layanan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini dari Fakultas Agama juga kita sudah mendiskusikan untuk membuat ini sebagai pusat studinya itu tentang anak kebutuhan khusus. Dan memang layanan anak kebutuhan khusus ini jangankan dalam kondisi yang pandemik begini ya, dalam kondisi yang biasa itu juga masih banyak kekurangan dalam layanan itu, dan ini bisa menjadi pionir sebetulnya bagi kita UMJ untuk mengembangkan ini agar bisa menjadi masukan bagi para di pemerintahan ya, di Depdikbud sendiri untuk layanan dari baik dari tingkat TK ya, PAUD, SD, ya, SMP, SMA ya, terkait dengan layanan untuk anak berkebutuhan khusus, terutama memang kalau dilihat dari pendidikan khususnya untuk di SLB sendiri, anak-anak autism ya, ADHD, ADD ini nggak masuk dalam A, B, C, dan D, E gitu ya. Jadi dia harus ada tersendiri dan kajiannya juga masih cukup banyak, masih baru ya, banyak hal yang baru yang masih bisa kita ungkap gitu. Iya. Wah, ini kalau dibicarakan dan dikembangkan kita nggak cukup ini 3 SKS ya, terutama untuk membahas masalah anak berkebutuhan khusus ini. Terima kasih banyak Bu Dr. Suharsiwi atas waktunya yang telah sharing informasi berkaitan dengan bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus gitu. Dari kami, dari LPPM, salam berkemajuan dari LPPM. Kami akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.